Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerita Putri Widada dengan NIM 2605012320016 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya akan melakukan pengolahan data gelombang Airy yang lintasan partikel. Baik, yang pertama kita masukkan dulu datanya. Untuk data-data ini kita tinggal konekin aja sama data yang di teori Airy. Untuk data yang kedua dan ketiga juga sama. Baik, setelah itu untuk data yang di data 1 plus NIM itu, data yang 1, 2, dan 3 ini ditambah dengan NIM. Ini hasilnya kan seperti ini. Oke, jangan lupa untuk dikunci ya nanti. Ya. Apa? Aku juga video.
Baik, setelah itu kita akan melakukan interpolasi data 1, data 2, dan data 3. Sebelumnya kita akan mengisi bagian ini dulu untuk digunakan interpolasi. Kita tinggal konek-konekin aja. Ini, seperti itu. Kita konekin sama sini aja. Setelah itu kita konekin yang K. Konekannya ada 2. Jadi kita konekin kiri kanan. Oh ya, untuk T ini karena nilainya sama semua, jadi kita masukin aja yang sama. Data di satunya itu kita menggunakan data dari D ini. Setelah itu sigma nanti ya baik, setelah datanya dikonekin, kita langsung aja mulai interpolasinya. Yang pertama itu dari data ke 1. Oke, dari data pertama itu kita masukin baik. Untuk interpolasi data ini, datanya kita ambil dari data teori Airy yang D per L. Jadi kita konek-konekin juga sama
yang ini. Oke, kalau H per H0 ini kita bisa lihat di buku teknik pantai di yang halaman terakhir. Kalau untuk H per H0 dari 0,14618 itu adalah 0,9891. Karena di sini tinggal dikonekin aja. Jadi kita langsung konekin aja data yang H0-nya diketahui. Oke. Dan di sini kita akan mencari interpolasi dari data yang di tengah ini menggunakan rumus interpolasi. Oke, ini untuk rumus interpolasinya itu ada di sini, yaitu I28 plus I28 atau H per H0-nya ditambah H29-nya atau D per L yang di tengah ini dikurangi H-28, yaitu D per L yang atas ini per dibagi H30. H30 itu adalah H per H0 yang bagian bawah ini dikurangi H28, H per H0 yang bagian atas, kemudian dikali I30. I30 itu adalah H30-nya itu yang D per L yang bagian bawah, sedangkan H-28-nya D per L yang bagian atas. Dikali dengan I30 itu H per H0 yang bagian bawah dikurangi I28 H per H0 yang bagian atas. Baik, karena kalau di sini itu udah langsung disalin aja, jadi kita bisa langsung salin aja. Tapi untuk rumusnya menggunakan rumus yang tadi untuk mencari data interpolasi. Nah, kalau hasil kalian benar, maka data interpolasinya ini akan berada di antara 0,9891 sampai yang 0,9865 ini. Karena ini hasilnya udah 0,9877, yang berarti datanya itu ada di antara data atas dan data bawah, maka hasil interpolasinya ini sudah benar. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai H. Karena H-nya juga udah diketahui di sini, maka kita langsung konekin aja dengan H yang ada di sini. Oke, untuk yang selanjutnya itu sama, kita menggunakan interpolasi dari teori Airy yang di bagian 2, bagian 35 meter. Kalau yang untuk yang tabel kedua, ini kita masukin aja D per L-nya. Untuk mencari H per H0 dari data yang di tengah ini juga, ini rumusnya sama kayak untuk mencari data yang pertama, yaitu 50 ditambah H51 min H50 per H52 min H50 dikali I52 I50. Ini sama, kita tinggal bagi kali kurang yang D per L-nya ini untuk mendapatkan data H per H0-nya. Kalau ini sudah tinggal dikonekin aja. Untuk H-nya juga karena udah diketahui. Oke, karena untuk bagian data yang ketiga ini sedikit berbeda. Data di perairan 70 untuk D per L dan H per H0-nya ini dibuat menjadi 1 karena datanya itu lebih hasilnya dari 1. Karena di buku teknik pantai itu data maksimalnya itu 1. Jadi D per L dan H per H0-nya itu tengahnya diisi 1 aja. Jadi kayak gini. Kalau saya untuk diinterpolasi. Tapi karena ini langsung disalin aja. Sebentar. Di situ yang tengah. Berarti ini harus di paste value. Nah, kalau udah di paste value nanti datanya akan
minus sendiri. Jadi ini nolnya 5 aja. 23,45, 23,45. Oke, untuk H0-nya, untuk H3-nya kita isi sama kayak gini, 0,8. Ini untuk datanya bisa dilihat di sebelah sini. Nih. Cuman ini saya copy dari yang teori Airy. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data yang LD sama dengan 7. Oke, jadi untuk yang LD 7-nya ini, yang pertama kita isi dulu D per L-nya. D per L-nya itu kita ambil dari lintasan partikel yang sebelah sini. Nah, kalau udah ini kan ini tinggal dikonekin aja. Terus habis itu kita akan isi datanya ini. Kita konekin aja. Untuk D-nya ini sama, isi sama aja. D1. D1 itu ini ya kayak. Bentar, saya lupa. Oh, ini. Apa tadi? Oke, kalau udah kita langsung aja isi datanya. Untuk X ini kita kasih 0. Kita tarik aja ke bawah. Nah, kalau untuk yang Z ini kita pakai rumus, tapi depannya itu kita kasih D. Nah, ini adalah kita kasih 0 karena ini adalah Z sama dengan 0 D. Ya, sebentar. Oke, untuk rumusnya langsung aja sama dengan 0 dikali Z4. Z4 itu yang min 1 itu. Lalu ini dikunci, terus dikali lagi sama AC9. Terus kita kunci aja. Kalau udah kayak gini kita enter. Nah, nilai Z-nya ini emang 0. Jadi kita langsung drag aja. Oke, selanjutnya kita isi yang nilai T. Oke, nilai T-nya itu rumusnya A5 per 60 dikali sama AC9. Ini kita kunci juga. Oke, kalau udah kita aku batuk. Cerita diminum tahu ya? Ya. Yuk, hilang status dulu. Bisa. Cinta nggak baik? Iya, Oke, untuk yang ini rumusnya langsung aja. Oh ya, kalau yang bagian ini, untuk yang awal itu kita kasih 0. Baru kita isi rumus itu di yang nomor 2. Rumusnya itu A5 per 2 dikali cos H AC7 dikali AC10 dikunci lagi plus C6 tutup kurung 3 kali
Lalu buka sin H, buka kurung AC7 dikunci dikali AC10 dikunci lagi, tutup kurung 3 kali, lalu sin radians buka kurung 2 kali, AD7 dikali 6 dikurang AD11 dikali D6 3 kali. Oke, kalau udah kita enter aja. Sebentar. Sebentar. Aja 5/2 dikali kosong AC7 dikali AC10 ditambah C6 sin H AC7 AC10 sin radians AD6 AD6 AD7 dikali 6 B6 kurang AD11 kali kalau udah kita enter aja. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai hitungnya. Bentar. Oke, baik, jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Sebenarnya ini nggak beda jauh sama yang ini. Rumusnya itu AC5 dikunci R2 dikali sin H AC7 dikunci dikali buka kurung AC10 ditambah C5 ini 3 kali, lalu dibagi sin H AC7 AC10 dikali cos radians ini 2 kali AD7 dikali B5 AD11 dikali D5 kurung 3 kali. Oke. Kalau udah kita drag aja. Kita akan mencatatkan rumusnya dulu. AC5 2 kali AC7 kali AC10 S5 lalu dibagi dengan sin H AC7 dikali AC10 dikali cos radians AD7 kali B5 dan AD11 kali 2. Oke.
Selanjutnya kita akan mencari yang Z-nya itu 0,2. Ini kita isi 0 aja. Nah, untuk Z ini masih sama. Ini aja diganti. Ini ditambah jadi 0,2. Nah, udah kayak gini, kita drag aja. Nah, untuk yang T, mungkin ini bisa aja. Untuk yang T, rumusnya itu sama kayak yang ini. Hanya saja yang depannya ini kita ganti jadi H5. Kalau udah kayak gini kita lihat aja ke bawah. Oke, selanjutnya yang ini. Ini sama kayak yang depan tadi. Ini kita ganti 0. Rumusnya kita copy aja. Jadi yang diganti itu ini C. Ini kita ganti. Ada 11. Kalau kayak gini kita drag aja. Kalau udah, kita gantian hitung yang sebelahnya. Untuk sebelahnya itu sama kayak gini, jadi kita salin aja. Bedanya itu ini ganti ini ganti. Kalau udah kita drag aja. Ayo selanjutnya. Oh ya, ini kita hapus aja. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung yang bagian Z sama dengan 0,4 T-nya. Untuk X-nya sama, ini kita isi 0. Untuk bagian Z-nya kita ganti 0,4. Terus kita drag aja. Oke, lalu bagian T-nya. Untuk A5-nya ini kita ganti jadi ini 67. Untuk C-nya sama semua.
tinggal kita lihat aja. Jadi 0,108 udah sama. Oke, kalau untuk yang ini kita nomor 1 kita kasih 0 dulu. Nomor 2 nya oke, kita ganti ini untuk C6 itu kita ganti jadi ini. Lalu untuk yang radians kita ganti jadi ini. Untuk D kita ganti jadi yang ini. Terus kita enter aja. Kita cocokin. Oke, udah benar ya. Sebentar. Oke, ini udah benar, jadi tinggal diklik aja. Selanjutnya yang ini sama, tinggal kita salin aja. Oh benar, saya salin dari atas. Oke. Oke, lalu untuk yang itu ini kita percepat aja. Ini jadi ininya. Ini jadi ini. Lalu ini. Dari 5 itu jadi ini C 67. Ini B5 jadi B67 dan D5 jadi D67 juga. Terus kita enter. Untuk ngomong-ngomongnya sama kita isi 0. Untuk setnya kita ganti 0,0. Untuk D itu ya, tentunya kita ganti jadi ini aja, drag ke bawah. Oke, terus yang ini sama kita isi 0. C8 ganti itu setting yang ini. Terus yang B itu ganti jadi yang X.
Sebentar dulu, yang ini yang D ini kita ganti jadi ini. Yang ini itu masuk aja tersalin. Yang kirimannya kita ganti juga. Nah yang di sini kita ini sama yang kelima itu yang ini, enter aja. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk yang 0,8D dan Z sama dengan D ini kita isi 0. Ini juga. Oke, untuk yang nilai Z-nya kita copy aja dari yang atas. Ini dari 0,8. Terus kita enter aja. Untuk D-nya juga sama. Cuman untuk yang 67-nya ini kita ganti jadi A129. Lalu kita enter aja. Ini juga sama, yang ini kita isi 0. Cuman yang ini C-nya itu kita ganti ini. Lalu ininya juga kita ganti jadi ini. Dan yang 68-nya juga sama, kita ganti jadi yang ini. Udah, kita enter aja. Ini sama, C67-nya kita ganti jadi ini. Terus ini kita ganti jadi ini. Bagian D kita ganti jadi yang ini. Enter aja. Oke.
Sebentar, karena sepertinya ada kesalahan. Baik, tadi kesalahan itu di sini, karena ini seharusnya nggak pakai minus ya. Oke, jadi kita lanjutin aja untuk yang nilai Z-nya. Kita ganti jadi 1. Ini untuk T-nya. Ini 129-nya kita ganti jadi ini. Terus kita enter aja. Ini sama, kita isi 0. Terus bawahnya baru kita kasih rumus. Ini untuk C130-nya kita ganti jadi ini. B-nya kita ganti jadi yang ini. D-nya juga kita ganti jadi ini. Enter aja. Sama ini juga kita ganti. Untuk C-nya kita ganti jadi ini. Ini juga kita ganti. Kalau udah, kita enter aja. Kita lihat apakah udah benar. 0,26 sama 0,9. Oke, kalau udah kayak gini, kita selanjutnya isi tabel bantuan yang di sini. Jadi caranya itu tinggal kita kurang 2, kurang 4, kurang 6, kurang 8, kurang 10. Oke, ini langsung kita isi aja. Konekin sama yang ini. Dikurang 0. Karena dikurang 0, jadi nilainya sama. Ini yang 0,2. Dikurang 2. 0,4. Dikurang 4. Ini 0,6. Dikurang 6. Yang ini 0,8. Dikurang 8. Yang terakhir ini 0, ini 1 dikurang. Jadi kurangnya sama dengan 1. Kita lihat dulu apakah benar. Ini kurang 10. 753. 758. 79. Oh, sebentar, ini masih ada yang salah. Ini yang 8 ya. Benar kok. Dikurang 8. Kecil sama yang sana. Sama ini. Ini 10.
Itu. Oke. 79. Oke, udah benar. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Kita ke insert, terus ke charts. Pilih yang ini, scatter with smooth line. Kita akan bikin yang grafik masing-masing dari ini. Lalu kita akan membuat grafik gabungannya. Kita ke select data. Kita add. Untuk series name-nya ini kita pilih yang kita tulis aja Z sama dengan 0D. Series value X value-nya kita ambil yang ini. Oke, untuk series ininya kita ambil yang ini. Oke. Ini untuk grafik yang 0D-nya. Kita taruh grafiknya di dua sih. Kita taruh di sini aja. Terus kita akan bikin grafik lagi. Sekarang yang 0,2. Sebagai tadi X value-nya kita pilih ini. Y value-nya kita pilih yang ini. Kita oke aja. Kita taruh sebelahnya sini. Aduh. Oke, kayak ini. Setelah itu kita insert lagi, kita bikin yang 0,4. Kita add Z sama dengan 0,4. Next value-nya kita pilih yang ini. Ini value-nya kita pilih yang ini. Kita oke aja. Terus kita insert lagi, kita bikin lagi yang 0,6. Duh, kayaknya ini munculnya di bawah ini. Oke. Kita isi aja langsung. Z sama dengan 0,6. Sama kayak tadi. Yang ini. Kita copy aja lah ya biar cepat.
Oh, ini sebentar, sepertinya salah lagi. Kenapa jadi gini dah? Ini sama dengan 0,6 D. Ulang lagi coba. Mas, bentar saya lihat dulu. Kenapa kayak gini ya? Ya udahlah, nanti aja. Oke, terus kita add aja yang 0,8. Kok sama dengan D sih? Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Bentar. Oke, jadi kita mulai lagi. Ini tadi ternyata nggak ada kesalahan. Jadi mungkin itu yang salah. Grafiknya aja. Sebentar. Kita geser. Kita edit dulu. Ini kita ulang lagi aja. Ini 0 sampai ini 126. Kalau yang ini udah. Nanti hasilnya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat waktu itu gabungan aja. Jadi mana grafiknya? Sekarang kita bikin yang 0,8. Oke, untuk 0,8 langsung masukin aja. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita insert lagi aja. Ini udah mulai kelihatan. Mana insertnya? Nah, kita isi yang 0, Z sama dengan 1. Yang Z sama dengan D.
Oke, udah semua. Sekarang kita bikin yang grafik gabungannya. Kita ke insert lagi. Mana sih? Ini kita besarin aja. Grafik gabungan ini isinya adalah semua dari 0 sampai 1 ya. Kita ulang aja. Maaf karena ini agak susah ya. Oke, kita add lagi yang 0,4. Maaf ya kalau dari kemarin suara saya kurang jelas atau pilek-pilek terus karena saya lagi sakit. Oke, kita selanjutnya akan lihat yang Z sama dengan 0,8. Oke, kalau udah kita oke aja. Nah, kita lihat. Kalau udah kayak gini berarti grafiknya udah bener ya. Nih. Nah, kayak gini. Nanti hasil grafiknya akan kayak gini, berarti ini udah bener. Kita kasih nama grafiknya. Ini kita kasih judul. Bukan. Ini. Nama yang legend. Nah, legend ini kita taruh bawah aja. Ih, nutupin banget. Sini. Nah, ini kita ganti jadi grafik gabungan yang L di dalam kurung dia sama dengan 7. Oke. Udah, ini aja. Oke, untuk yang ini udah selesai. Nanti tinggal yang grafik gabungan dari yang kedalaman 7, 35, dan 70. Setelah ini kita akan membuat yang grafik gabungan lintasan partikel tapi yang vertikal. Ini yang horizontal tadi hasilnya seperti ini. Oh, yang vertikal nanti lurus ke atas. Oke, jadi kita ke insert, terus ke charts. Ini kita select data. Z sama dengan 0D. Untuk X-nya itu yang ini.
nama logonya. Sebentar ya. Ini nutupin tabelnya. Oke, di sini aja dulu. Kita ulangi lagi, set sama dengan 0D. Untuk X-nya, tadi yang ini. Untuk Y-nya itu, kita pakai dari tabel bantuan. Ini. Oke, terus lanjutin ke yang 0,2. Oke, nanti jadinya kayak gini untuk yang vertikal. Ini saya besarin dulu biar kelihatan. Ganggu amat. Kayak ini. Setelah itu kita bikin yang satu-satunya, karena ini adalah yang gabungan. Sama kayak tadi, cuman ini satu.
Bentar. Oh, begitu. Oke. Kita yang 0,2. Lanjut ke yang 0,4. Kita taruh bawah aja. Di sini kali. Terus kita lanjut ke yang 0,6. Yang terakhir kita bikin grafik yang bisa sama dengan D. Oke, ini udah jadi. Kita lihat. Ini adalah yang horizontal. Nih. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Terus ini adalah grafik gabungannya. Ini grafik gabungan lintasan partikel yang vertikal. Ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Jadi kayak gini. Setelah ini kita akan ke grafik gabungan dari halaman 7, 35, dan 70. Baik, selanjutnya adalah grafik gabungan dari halaman 7, 35, dan 70. Jadi ini untuk grafik lintasan partikel. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Cuman untuk yang kedalaman 70 ini, sepertinya masih ada kesalahan pada grafiknya.
Dan karena saya nggak menemukan di mana kesalahannya, sudah saya cek tadi satu-satu. Jadi untuk grafik ini akan saya perbaiki nanti. Untuk videonya sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data part 2 orbital particle. Pertama kita akan mengolah data orbital partikelnya. Nah, untuk nilai Y ini kita disesuaikan dengan pembagian yang didapatkan. Saya mendapatkan min 31. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai LO-nya. Oke. Untuk nilai LO ini rumusnya 1,56 dikali B 1,56 dikali B2 kuadrat dalam kurung. Kalau udah gini kita enter aja. Setelah itu kita akan menghitung D per LO-nya. Untuk D per LO ini rumusnya adalah D dibagi nilai LO. Lalu kita enter aja. Oke, selanjutnya kita akan menghitung DL-nya. Oke, maaf sebelumnya karena saya lagi sakit. Oke, kita hitung D per L-nya, kita interpolasi dulu untuk mendapatkan nilai D per L-nya. Untuk nilai yang ini kita taruh di tengah, kita konekin aja. Untuk bagian atas dan bagian bawah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita mencari batas atas dan batas bawah dari nilai 0,4186 di buku teknik pantai. Oke, karena ini saya sudah mencari, jadi langsung aja batas atasnya itu 0,4180. Sedangkan untuk batas bawahnya 0,4190. D per L ini kita lihat juga datanya di teknik pantai. Karena ini biar cepat jadi langsung aja ya. D per L-nya itu 0,42217. Oh, sebentar. Oke, sedangkan nilai D per L yang bagian bawah itu adalah 0,42313. Nah, tugas kita adalah mencari D per L di bagian tengah ini. Untuk rumusnya sama dengan K3 ditambah dalam kurung 2 kali G4 min G3 per G5 min G3. Lalu dikali dengan dalam kurung ini 2 kali. Oke. K5 dikurangi K3. Oke. Setelah itu kita enter aja. Nah, maka rumusnya sudah ditemukan. Nilai D per L-nya sudah ditemukan, yaitu 0,42277. Sama seperti sebelumnya juga, bahwa hasil dari interpolasinya itu harus berada di antara batas atas dan batas bawahnya. Kalau udah, kita konekin aja. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai L. Nilai L ini rumusnya B3 atau nilai D dibagi dengan E4 atau nilai D per L. Setelah itu kita enter aja. Nah, kalau udah didapat datanya, sekarang kita akan mulai proses pengolahannya. Nah, di sini kita pertama akan mencari nilai cos H. Untuk nilai cos H ini, rumusnya 2 dikali B9 dikali B3 ditambah B6 dibagi dengan E5. Setelah itu kita enter aja, maka hasilnya akan keluar. Setelah itu kita akan mencari nilai sin H. Untuk sin H sendiri itu rumusnya 2 dikali B9 dikali B3 dibagi E5. Setelah itu kita enter aja. Dan kita akan mencari nilai cos. Untuk yang cos ini rumusnya agak panjang. Jadi yang pertama kita ketik decrease. Lalu buka kurung 3 kali. Setelah itu 2 dikali B9
Oh, ini satu kali aja. Oke, setelah itu dikali B5 dibagi E5. Oh, lalu dikurangi dengan 2 dikali B9 dikali B7, lalu dibagi dengan B2 tutup kurung. Oke, setelah itu kita enter aja, maka akan keluar nilai cosnya. Nah, untuk cos 2 ini kita nggak usah dihitung, kita langsung aja masukin nilainya, yaitu E16. Sebentar. Oh ya, sebelum kita mengisi cos dan sinnya ini, kita lakukan interpolasi dulu. Interpolasi cos H untuk mencari nilai cos H2 pi D dikali per L. Pi D per L. Oke. Di sini kita masukin nilai yang cos H-nya ke tengah. Kita konekin aja. Terus kita enter. Di sini sama kita akan mencari batas atas dan batas bawah dari nilai 0,0830 ini. Oke, jadi langsung aja. Nilai batas atasnya itu 0,0793 dan nilai yang ini itu 0,0832. Setelah itu kita memasukkan juga nilai cos 2 pi per D per L ini ya. Itulah 1,0031. Ini sama kayak interpolasi tadi. Datanya kita cari juga, cuman kali ini kita mencarinya dari ini, bukan dari D per LO-nya. Oke, kalau yang bawah ini 1,0035. Oke, untuk rumus dari interpolasi cos H ini sama kayak rumus interpolasi yang biasa. Jadi langsung aja kita masukkan rumusnya, ditambah kurung buka 2 kali D18 dikurangi D17 dibagi D19 min D17 2 kali dikali E19 dikurangi E17. Oke. Kalau udah kayak gini kita enter aja. Di sini udah keluar datanya. Data dari cos H-nya ini. Sebentar. Ini terdapat kesalahan ya. Karena ini nilainya tidak berada di antara batas atas dan batas bawahnya. Berarti ini terdapat kesalahan atau typo. Bentar. Saya periksa lagi. E17 ditambah D18 min D17 per D19 min D17 2 kali dikali, oh ini nggak aku pencet ya. Nah, kayak gini. Jadi ini udah sesuai karena nilainya itu ada di antara dari 1,0031 sampai 1,0035. Kalau udah kayak gini kita konekin aja nilainya. Kalau mau kayak ini. Oke, kalau untuk yang sin H ini kita juga sama. Kita masukin nilai dari sin H itu nih ke dalam sini. Kita konekin aja. Nah, setelah itu yang atas ini kita sama, kita cari nilai batas atas dan batas bawahnya. Langsung aja 2,6526 2,6586. Oke. Oke, kalau udah kayak gini kita cari juga untuk sin H-nya di buku teknik pandai juga. Sin H-nya itu 7,0600. Sedangkan yang bawah itu adalah 7,1032. Oke, kalau ini kita banyakin aja. Oke, untuk rumus ini interpolasi sin H juga sama kayak yang atasnya. Jadi aku bacain aja. E23 ditambah 2 kali D24 min D23 per D25
min D23 dikali E25 min E23. Oke, selanjutnya kita cek dulu biar nggak ada kesalahan kayak data yang di atas tadi. E23 24 min 23 per 25 min 23 dikali E25 E23. Oke, lalu enter aja. Oke, data ini udah benar karena hasilnya ada di antara batas bawah dan batas atasnya yaitu 7,07742. Baik, selanjutnya kita konekin aja dengan hasilnya yang ini. Setelah itu kita akan mencari nilai U dengan rumus B9 dikali B4 per B2 dikali F12 per F13 oke, udah benar. Terus dikali sama cos dikali cos radians lalu ini F11 dan ditutup kurung 2 kali. Enter aja. Nah, di sini udah keluar untuk nilai dari U-nya. Nah, selanjutnya untuk kecepatan partikel pada posisi xt untuk mencari nilai V, percepatan partikel arah horizontal untuk AX-nya, dan percepatan vertikal arah vertikalnya juga kira-kira sama seperti itu. Sebentar. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data yang kecepatan partikel pada posisi X dan T yang bagian V. Dimana, oke, karena ini sin H itu langsung aja diambil dari nilai yang cos H ini. Jadi, sin H-nya itu ini. Lalu enter aja. Kalau sin H2-nya itu diambil dari yang ini. Terus enter aja. Kalau sin juga sama. Tapi sin diambil dari yang ini. Setelah itu, kita akan ngehitung nilai dari interpolasi sin H-nya tadi. Oke. Sebenarnya ini sama aja sih. Karena datanya itu sama, jadi nilai interpolasi dari cos H dan sin H-nya yang di sini itu sama dengan yang di sini, sama persis. Jadi kalau untuk memudahkan dan mempercepat videonya ini, kita tinggal salin aja. Jangan lupa yang ST value. Dan data yang ini juga sama. Yang ST value. Oke. Kalau udah kayak gini, kita konekin aja sama persis kayak tadi. Sebentar. Salah. Oh iya, salah. Oke. Hasilnya akan kayak gini. Selanjutnya, kita akan menghitung data yang saya. Oke. Untuk nilai V-nya itu, rumusnya B9 dikali B4 per B2 dikali buka kurung K12 per K13 dikali sin H radians K11. Setelah itu kita akan enter aja. Ini datanya udah keluar. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. B9 dikali B4 per B2 dikali K12 per K13 dikali sin H
radians K11 B9 B4 per B2 dikali K12 per K13 kali sin H radians K11. Yaudah ya, kita pikirin gimana ya. Sebentar. Baik, saya mulai lagi. Jadi saya sudah menemukan kesalahannya. Di sini saya itu salah untuk memasukkan data interpolasi sin H-nya ini. Karena ini kan cos ya. Jadi kita masukin aja data interpolasi sin H-nya, batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama ini ada 0,0794. Kalau untuk yang ini itu nilainya 0833. Untuk rumus interpolasinya itu sama. Nah, jadi di sini saya langsung aja J17 ditambah 2 kali I18 dikurangi I17 dibagi I19 min I17. Ini 2 kali dikali J19 dikurangi J17. Oke, kalau udah kayak gini kita enter aja. Nah, di sini udah keluar data yang benernya, yaitu ada di antara 0 dan 0 ini 0,7 dan 0,83 yang nilainya 0,08307. Jadi di sininya udah otomatis keganti 0,08307 dan V-nya itu adalah 0,0073. Baik, selanjutnya untuk yang kecepatan partikel arah horizontal, untuk yang data-data ini itu udah diketahui di awal tadi. Jadi kita tinggal konek-konekin aja. Kayak misal ini tuh di F12 nih, cos diberi, lalu enter, lalu di sini itu ada sin. Untuk sin H itu F13 atau ini sin 2 tadi. Lalu untuk yang bawah itu menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah dalam kurung 2 dikali dengan B9 kali 2 dikali B4 dibagi B2 kuadrat tutup kurung 2 kali. Kita enter aja. Nah, di sini udah keluar untuk data-data percepatan partikel di arah horizontal. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari AX. Ini rumusnya adalah P12 dikali P9 per P11 dikali sin radians I10 tutup kurung 2 kali. Kita enter aja. Bentar, seperti ini ada kesalahan lagi. P12 dikali P9 per P11 dikali sin radians P10. Oh, yang salah tuh di sini. Oke, jadi ini tuh rumusnya buka kurung 2 kali B9 ini bukan kali tapi pangkat ya, pangkat 2 dikali B4 per B2 kuadrat. Oke, kalau udah kita enter aja. Nah, nanti datanya udah keluar kayak gini. Selanjutnya kita akan menghitung yang terakhir, yaitu percepatan partikel di arah vertikal. Oke,
Kalau ini sama, kita tinggal konek-konekin aja. Lalu untuk yang kedua itu P10. Ini yaitu P11. Dan untuk yang bawah ini kita pakai rumus juga. Tapi karena untuk mempercepat aja, kita isi di P12 ini. Oke, sekarang kita akan mencari AI-nya. AI-nya rumusnya itu dalam kurung U12 dikali U9 per U11 cos U10 klik tutup kurung 2 kali. Oke, kita enter aja. Ini juga salah lagi. Bentar. Oh ya, udah benar. Oke, udah benar. Jadi untuk hasilnya itu bisa dilihat. Nah, bagian orbital partikel sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Putri Bidada. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan ini, apa sih namanya, orbital partikel yang bagian tabel. Oke, jadi di sini di tabel itu kita harus mengerjakan yang bagian 0 sampai 360 dulu. Bedanya apa? Kita buka aja. Nah, ini untuk yang 0 ini, untuk U, V, dan yang lain-lain ini masih menggunakan rumus. Ini rumusnya yaitu B9 dikali B4 per B2 dikali F12 per F13 kali cos radians F11. Sedangkan yang selanjutnya itu nggak usah pakai rumus karena udah, maksudnya ini cosnya yang sigma T-nya itu ini masih menggunakan rumus untuk mencari nilai sigma T-nya ini. Ini rumusnya yaitu decrease 2 kali B9 kali B5 per E5 min 2 kali B9 kali B7 per B2. Sedangkan kalau yang untuk 45 dan sampai 360 ini, kita langsung aja isi untuk 45, kita ganti dengan 45. Aduh, benar. Baik, setelah ini kita akan membuat tabel dari ya, orbital partikel, di mana kita akan menggunakan data dari 0 sampai 360 ini. Oke, untuk yang 0 sampai 360 ini. Iya, aku lagi video. Untuk apa yang orbital partikel ini sama seperti yang orbital partikel yang di depan ini. Jadi yang bedanya adalah untuk yang orbital partikel itu kan kita hitung menggunakan rumus untuk mencari nilai dari orbital partikelnya ini. Decrease 2 kali B9 kali B5 per E5 dikurangi 2 kali B9 kali B7 per B2. Nah, sedangkan untuk 0 sampai 360-nya ini kita akan mengganti nilai dari sigma T-nya ini, cos sigma T menjadi 0 atau menjadi 45 atau menjadi 90 tergantung dari sheet-nya ini. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini. Untuk nilai 0 ini nilainya sama dengan yang 360. Sedangkan 45 ini nilainya sama dengan yang 315. 90 juga sama seperti nilai 270. Lalu yang 135 sama seperti 225. Nah, kalau yang 180 ini nilainya adalah nilai dari minus 360 dan 0-nya ini. Jadi kebalikannya. Oke, kita langsung masukin aja untuk datanya ke tabel. Untuk nanti dibuat grafik. Kita masukkan dulu datanya. Kalau untuk ini tuh kita salin aja. Sebentar. Karena nilainya ini 0, jadi agak kita pakai paste value aja ya.
Yang selanjutnya ini sama, kita tinggal copy aja. Nih. Pak, mungkin mau terus. Mau tak buku kok. Ini nomor kenapa ibu loh. Mau marit tak buku itu. Ya udah bisa gimana. Tuh. Ya. Iya sih, itu apa gitu. Sorry. Waktu saya apa aneh? Berbaju. Masuk nih, kemana sih kalau kita kemana ada kok tidak? Kamu ini, kalau ini masih kamu. Masuk kamu. Masuk kamu. Cedok. Ini nak air dulu. Air dulu. Ini. 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 Iya.
Masya Allah, ini siapa sih nggak ketemu? Ngerti? Semacam apa lagi? Oh, aku. Hah? Aku ngecas loh. Dipindah tapi mungkin. Teleponku. Hmm. Nah, di sini grafiknya udah jadi, dimana bisa dilihat kalau di sini itu membentuk suatu pola. Ini sama kayak ini, 0 sama kayak 360, pada U, 45 sama dengan 315, 90 sama 240, dan 195 sama kayak yang 225. Ya kan untuk U-nya ini nilainya terus naik dari 0 sampai 0,006, 0,01, 0,04, 0,09, dan sampai nilainya ini 2. Kalau yang AX, ini nilainya sama kayak yang U, jadi ini ada polanya 0 itu sama kayak 360, lalu 45 sama kayak 315 tapi dalam bentuk minusnya, lalu 90 itu sama kayak 270 tapi dalam bentuk minus, dan 135 itu sama kayak yang 225 dalam bentuk minus. Sedangkan di 190 ini adalah 0. Nah, kalau yang Y ini sama kayak yang U juga. Nah, di sini tuh dari minus tapi min 709, lalu ada min 0,0050, lalu ada 0, 0-nya tuh tapi di sini di 90. Lalu ada 135 dan 225 ini sama, dan barulah di 180 ini nilainya adalah nilai positif dari ini, 0-nya itu. Ini kayak kebalikan dari nilai U-nya. Jadi setelah itu kita akan membuat grafiknya. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel dari nilai ini. Sini saya mendapatkan yield yang min 31. Jadi gimana caranya? Caranya itu kita langsung gini aja, terus ke insert, pilih ke chart, dan pilih yang scatter with smooth line. Nah, kalau udah kayak gini, bagian ini kita klik 2 kali. Nah, sampai keluar format axis-nya. Jadi format axis-nya itu kita samain aja sesuai ketentuan. Ini kita ubah 0,6 dan 0,6. Oke, kalau udah kayak gini kita keluarin aja. Nah, jadinya gambar grafiknya akan kayak gini. Jangan lupa untuk yang bagian atas kita ganti sesuai dengan Y yang kita dapat, yaitu Y30 min 31. Oke, sudah. Baik, yang orbital partikel sudah selesai. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.